Dina adalah seorang karyawan yang sudah bekerja di sebuah perusahaan tekstil di Semarang selama 3 tahun. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi pakaian, dan Dina bekerja sebagai bagian administrasi di divisi penjualan. Kehidupan sehari-harinya cukup stabil, meskipun sesekali ia merasa rutinitasnya monoton. Setiap pagi Dina datang ke kantor dengan semangat yang sama, namun akhir-akhir ini ada sesuatu yang berbeda. Perasaannya campur aduk setiap kali ia bertemu dengan Raka, supervisornya yang baru. Raka adalah pria tampan, cerdas, dan berkarisma. Sebagai atasan, Raka dikenal tegas, namun tetap ramah kepada bawahannya. Pada awalnya, Dina tidak pernah berpikir bahwa perasaan kagumnya pada Raka akan berkembang lebih jauh. Namun, kedekatan mereka semakin hari semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali mereka bekerja sama, selalu ada percakapan-percakapan kecil yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Hubungan Dina dan Raka mulai berubah ketika suatu hari Raka mengirimkan pesan singkat kepadanya di luar jam kerja. Pesan tersebut berisi pertanyaan sederhana mengenai laporan penjualan, namun di akhir pesan, Raka menambahkan, "Ya terima kasih, Dina. Selalu senang bekerja sama denganmu." Dina tersenyum kecil. Ia membalas pesan tersebut dengan formal, namun hatinya berdebar-debar. Sejak saat itu, komunikasi mereka di luar pekerjaan menjadi lebih sering. Raka mulai mengirim pesan-pesan di malam hari, menanyakan kabar Dina atau sekadar berbicara tentang hal-hal kecil di luar pekerjaan. Waktu berjalan, dan perasaan Dina terhadap Raka semakin berkembang. Dina tahu bahwa Raka sudah menikah dan memiliki 2 anak, namun hatinya seakan mengabaikan kenyataan tersebut. Setiap kali Dina mencoba menjauh, Raka selalu berhasil menariknya kembali dengan perhatian dan kelembutan yang ia tunjukkan. Suatu malam, setelah acara makan malam perusahaan, Raka menawarkan untuk mengantar Dina pulang. Dina merasa ragu, namun akhirnya setuju. Di dalam mobil, suasana terasa canggung pada awalnya, namun percakapan mereka kembali mengalir seperti biasa. Ketika sampai di depan rumah Dina, Raka tiba-tiba menggenggam tangannya. "Maaf, aku tidak bisa menahan perasaanku lebih lama lagi," bisik Raka. Dina terdiam, merasakan sentuhan hangat tangan Raka di kulitnya. Sesuatu yang selama ini hanya ada di dalam pikirannya, kini mulai menjadi kenyataan. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi semakin intens. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, mencari-cari alasan untuk bertemu di luar jam kantor. Dina tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, namun hatinya sudah terlanjur jatuh terlalu dalam. Suatu hari, ketika mereka sedang makan siang di sebuah restoran kecil yang tersembunyi di sudut kota, Dina mulai merasa mual. Awalnya ia pikir itu hanya karena kelelahan atau stres, namun rasa mual itu terus berlanjut selama beberapa hari. Merasa ada yang tidak beres, Dina memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Hasilnya membuat dunia Dina runtuh, ia positif hamil. Dina panik. Ia tahu bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak Raka. Bagaimana ia akan menghadapi kenyataan ini? Bagaimana ia akan memberitahu Raka, dan apa yang akan terjadi pada hubungan mereka? Dina berusaha menenangkan dirinya dan memikirkan langkah selanjutnya. Beberapa hari berlalu, namun ia belum juga memberitahu Raka tentang kehamilannya. Dina merasa bingung dan tertekan, sementara perasaannya terhadap Raka semakin rumit. Suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Dina akhirnya memutuskan untuk mengajak Raka bertemu di sebuah kafe yang sepi. Setelah mengumpulkan keberanian, ia menceritakan tentang kehamilannya. Raka terkejut dan terdiam cukup lama. Wajahnya tampak pucat, dan Dina bisa melihat ketakutan di matanya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Raka dengan suara gemetar. Dina hanya bisa menunduk, merasa bersalah atas situasi ini. Raka akhirnya berjanji akan bertanggung jawab, namun situasi mereka tidak mudah. Raka memiliki keluarga yang harus ia pertahankan, sementara Dina kini harus menghadapi kenyataan sebagai seorang wanita hamil tanpa status yang jelas. Dina merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Di satu sisi, ia masih mencintai Raka, namun di sisi lain, ia tahu bahwa hidupnya kini akan berubah selamanya. Sejak pengakuan itu, hubungan Dina dan Raka menjadi semakin rumit. Di kantor, mereka harus berpura-pura bahwa semuanya berjalan seperti biasa, namun di luar kantor, mereka terjebak dalam situasi yang sulit. Raka terus mengatakan bahwa ia akan mencari jalan keluar, namun Dina mulai merasakan kekosongan dalam janji-janji tersebut. Waktu terus berlalu, dan perut Dina semakin membesar. Meski ia berusaha menyembunyikannya, beberapa rekan kerja mulai memperhatikan perubahan fisiknya. Gosip mulai beredar di kantor, terutama setelah Raka terlihat semakin sering menghabiskan waktu dengan Dina.
Kabar mengenai hubungan mereka pelan-pelan mulai tercium oleh beberapa karyawan. Raka merasa semakin tertekan. Istrinya, Laura, mulai curiga dengan sikapnya yang berubah, dan seringkali menanyakan kenapa Raka sering pulang terlambat. Raka, di sisi lain, tak bisa memutuskan antara memilih keluarganya atau bersama Dina. Ia mencintai Dina, tapi ia juga tak sanggup meninggalkan anak-anaknya. Dina menyadari bahwa ia tak bisa terus-menerus bergantung pada Raka. Bayi dalam kandungannya semakin tumbuh, dan ia harus mengambil keputusan untuk masa depannya sendiri. Suatu malam, Dina duduk termenung di kamar, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa Raka tidak akan pernah benar-benar meninggalkan keluarganya. Suatu hari, Dina akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Raka tentang masa depan mereka. Mereka bertemu di sebuah taman yang jauh dari keramaian kota. "Raka, aku sudah memikirkan ini lama sekali. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Aku butuh kejelasan," kata Dina dengan suara bergetar. Raka menatap Dina dengan penuh keraguan. "Aku mengerti, Dina. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa meninggalkan anak-anakku." Dina menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak meminta kamu untuk meninggalkan mereka, Raka. Tapi aku juga harus memikirkan masa depanku dan anak kita." Mendengar kata-kata itu, Raka terdiam. Situasi yang mereka hadapi kini terasa semakin berat. Setelah pembicaraan itu, Dina memutuskan untuk sementara waktu menjauh dari Raka. Ia butuh waktu untuk memikirkan apa yang terbaik bagi dirinya dan bayinya. Di tempat kerja, Dina mulai menarik diri dari percakapan dengan Raka, meski hatinya masih dipenuhi oleh perasaan yang bercampur aduk. Raka, di sisi lain, merasa kehilangan. Ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Dina lebih dalam dari sekadar perselingkuhan. Namun, ia juga merasa tersandera oleh tanggung jawab kepada keluarganya. Setiap malam, ia tidur dengan hati yang gelisah, mencoba menemukan solusi yang tak pernah ada. Kabar tentang Dina yang hamil akhirnya menyebar lebih luas di kantor. Beberapa rekan kerja mulai mendekati Dina dan bertanya secara langsung, namun Dina selalu mengelak. Suasana di kantor menjadi semakin tidak nyaman, terutama karena hubungan Dina dan Raka terlihat semakin canggung. Suatu hari, Laura, istri Raka, datang ke kantor secara tiba-tiba. Ia meminta untuk bertemu dengan suaminya, namun tatapannya tajam mengarah ke Dina. Dina merasa jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa mungkin semua sudah terbongkar. Laura akhirnya menghadapi Raka di ruangannya. Ia sudah mendengar semua gosip yang beredar di kantor, dan meski Raka mencoba mengelak, Laura bisa melihat kebenaran dari sorot matanya. "Kamu sudah hancurkan semuanya, Raka," kata Laura dengan nada bergetar. "Keluarga kita, pernikahan kita. Apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan?" Raka terdiam, tak mampu membantah. Situasi ini terlalu jauh untuk diperbaiki. Setelah konfrontasi dengan Laura, Raka dan Dina tak lagi bisa menyembunyikan hubungan mereka. Gosip semakin menyebar luas, dan tekanan dari lingkungan kantor semakin besar. Raka merasa terjebak antara dua dunia, sementara Dina semakin yakin bahwa mereka tak akan pernah bisa bersama. Akhirnya, Dina memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia tahu bahwa tinggal di kantor yang sama dengan Raka hanya akan memperumit segalanya. Dengan hati yang berat, Dina meninggalkan perusahaan dan mencoba memulai hidup baru. Dina kini harus menghadapi kenyataan sebagai seorang ibu tunggal yang akan segera melahirkan. Meski Raka berjanji akan membantu secara finansial, Dina tahu bahwa hidupnya akan jauh berbeda. Ia berusaha membangun kekuatan untuk masa depan anaknya, meskipun rasa sakit karena kehilangan Raka masih terasa mendalam. Raka, di sisi lain, merasa hancur. Kehidupan rumah tangganya tidak lagi sama, dan hubungannya dengan Laura kini diambang kehancuran. Ia berusaha tetap bertanggung jawab kepada keluarganya, namun hatinya terus terpaut pada Dina dan anak yang akan dilahirkan. Setelah keluar dari perusahaan, Dina merasa kebingungan tentang masa depannya. Namun, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup untuk anak yang sedang ia kandung. Dengan bantuan beberapa teman dekat, Dina berhasil menemukan pekerjaan sebagai admin di sebuah kantor kecil di pinggiran Semarang. Pekerjaan baru ini memberinya sedikit ketenangan, meskipun hidupnya tak lagi sama. Dina juga mulai mempersiapkan segala hal untuk kehadiran bayinya. Ia mencari apartemen kecil yang lebih terjangkau, berbelanja perlengkapan bayi, dan mengikuti kelas-kelas kehamilan. Meski awalnya ia merasa takut menghadapi semua ini sendirian, perlahan ia menemukan kekuatan dari dalam dirinya. Sementara itu, Raka terjebak dalam dilema yang semakin berat.
Ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Laura, namun bayangan Dina dan anak yang ia kandung terus menghantui pikirannya. Raka mencoba fokus pada pekerjaannya, namun segala sesuatu di kantor mengingatkannya pada hubungan yang telah ia hancurkan. Laura, yang telah mengetahui perselingkuhan Raka secara penuh, mencoba bertahan demi anak-anak mereka. Namun, kepercayaan yang telah rusak itu sulit untuk dibangun kembali. Setiap kali mereka berbicara, suasana selalu terasa tegang, dan Laura kerap menyudutkan Raka dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai Dina. Waktu terus berjalan, dan akhirnya hari yang dinantikan tiba. Dina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamainya Adam, sebuah nama yang sederhana namun penuh makna baginya. Di saat itu, semua perasaan takut dan kesepian seolah sirna. Kehadiran Adam menjadi sumber kekuatan baru bagi Dina. Raka, meski terjebak dalam situasi rumah tangga yang kacau, tetap datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Saat ia melihat Adam untuk pertama kali, perasaannya campur aduk. Ada rasa bangga dan cinta, namun juga rasa bersalah yang mendalam terhadap keluarganya. "Ini anak kita," bisik Dina, sambil memandangi bayi di pelukannya. Raka hanya bisa mengangguk, merasa terlalu banyak hal yang belum ia selesaikan. Setelah kelahiran Adam, Raka semakin sering mengunjungi Dina. Meskipun ia tidak pernah mengungkapkan niat untuk meninggalkan keluarganya, ia merasa ada tanggung jawab yang besar terhadap Adam. Namun, kunjungan-kunjungan tersebut menambah ketegangan di rumah tangganya. Laura, yang merasa dikhianati, semakin sulit menerima kehadiran Raka di rumah. Suatu malam, ketika Raka kembali pulang larut setelah mengunjungi Dina dan Adam, Laura memutuskan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia coba hindari. "Kamu masih mencintainya, bukan?" tanya Laura dengan suara penuh kepahitan. Raka hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri lagi. Pada akhirnya, Laura memutuskan bahwa pernikahan mereka tidak bisa lagi dipertahankan. Meski berat, ia tahu bahwa cinta Raka telah terbagi dan kepercayaannya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Mereka sepakat untuk berpisah secara baik-baik demi anak-anak mereka. Raka merasa hancur, namun ia tahu bahwa perpisahan ini adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Ia kehilangan keluarganya, dan meskipun ia masih memiliki Dina dan Adam, hidupnya tak lagi sama. Sementara itu, Dina mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai ibu tunggal. Meski ia menerima bantuan finansial dari Raka, ia bertekad untuk tidak terlalu bergantung pada mantan supervisornya itu. Dina mulai fokus pada pekerjaannya dan membesarkan Adam dengan penuh cinta. Raka masih sering mengunjungi Adam, namun hubungan antara Dina dan Raka kini berubah. Dina tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Meski hatinya masih memiliki rasa untuk Raka, ia sadar bahwa mereka tidak bisa bersama. Dina mulai berfokus pada dirinya sendiri, mencoba menemukan jati diri yang sempat hilang selama perselingkuhan dan konflik dengan Raka. Ia mulai mengikuti kursus-kursus singkat, mempelajari hal-hal baru, dan perlahan kembali membangun kehidupan sosialnya. Dina mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia lupakan dalam kejaran cinta yang terlarang. Raka, meskipun masih terlibat dalam kehidupan Adam, mulai menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan seperti dulu. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kebersamaan dengan Dina bukanlah takdir yang ia harapkan. Raka mencoba memulihkan hidupnya setelah perpisahan dengan Laura, meski rasa bersalah itu masih menghantui. Suatu hari, Dina bertemu dengan teman lamanya, Ardi, yang pernah bekerja di perusahaan yang sama sebelum ia pindah ke kota lain. Ardi kini sudah sukses dengan karir barunya dan kebetulan sedang mengunjungi Semarang. Pertemuan mereka yang awalnya hanya bernostalgia, perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Ardi tertarik pada sosok Dina yang kuat, meski tahu masa lalu rumit yang ia bawa. Mereka mulai sering bertemu, dan Ardi pun menunjukkan minatnya untuk mendukung Dina dan Adam. Dina mulai merasa nyaman dengan kehadiran Ardi. Berbeda dengan hubungan dengan Raka yang penuh tekanan dan rahasia, hubungannya dengan Ardi terasa lebih sehat dan jujur. Dina mulai membuka hatinya, meskipun ia tetap berhati-hati. Ardi, di sisi lain, sangat sabar dan penuh perhatian terhadap Adam, membuat Dina merasa bahwa mungkin ia bisa mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Raka mulai melihat perubahan ini. Meski ia tahu bahwa Dina pantas bahagia, ada rasa cemburu dan kehilangan yang tak bisa ia abaikan. Bagaimanapun juga, ia masih mencintai Dina, meski mereka tidak bisa bersama. Hubungan antara Dina dan Ardi terus berkembang, namun masalah baru muncul ketika Raka mulai menunjukkan ketidaknyamanannya. Raka merasa terancam oleh kehadiran Ardi dalam kehidupan Dina dan Adam. Ia takut kehilangan perannya sebagai ayah dan merasa tersisih.
Dina pun menghadapi dilema baru. Ia ingin memulai hidup baru dengan Ardi, namun tidak ingin menutup akses Raka terhadap anak mereka. Di saat yang sama, Ardi mulai merasakan ketegangan ini dan bertanya-tanya apakah hubungan mereka bisa benar-benar berjalan. Pada akhirnya, Dina harus membuat keputusan besar tentang masa depannya. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan tidak ada yang benar-benar sempurna. Dina memutuskan untuk berbicara dengan Raka dan Ardi secara terbuka, berharap bisa menemukan keseimbangan antara hak Raka sebagai ayah dan masa depannya bersama Ardi. Cerita ini ditutup dengan Dina yang berdiri di depan jendela kamarnya, memandang Adam yang sedang tertidur. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidup, meskipun penuh dengan kesulitan dan kesedihan, selalu menawarkan harapan baru di setiap langkahnya. Dan di sana, Dina menemukan kekuatannya.